Jumpa Iran pada uji coba, Timnas Indonesia dihantui catatan buruk. Timnas Indonesia akan melakoni uji coba terakhir jelang Piala Asia 2023. Iran menjadi lawan yang akan dihadapi pasukan Sintayong pada Selasa 9 Januari 2024. Timnas Indonesia dan Iran sama-sama akan berlaga di Piala Asia 2023. Namun, kedua tim berbeda grup, yakni Timnas Garuda di grup D, sedangkan Iran ada di grup C. Timnas Indonesia dan Iran tercatat sudah pernah bertemu. Kedua tim sudah pernah bermain 5 kali sepanjang sejarah. Timnas Indonesia terakhir berjumpa Iran pada 2011. Ketika itu, kedua tim bertarung pada laga kualifikasi Piala Dunia 2014. Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-4 dari Iran. Belum pernah mengalahkan Iran, Timnas Indonesia menelan 4 kekalahan dan sekali imbang. Wajar bila laga uji coba nanti jadi kesempatan buat pasukan Sintayong untuk mencetak sejarah. Timnas Indonesia jadi tim kedua terendah di Piala Asia 2023 pada ranking FIFA. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong tak merasa minder dengan posisi timnya sebagai terendah kedua versi ranking FIFA pada Piala Asia 2023. Menurut Sintayong, para pemain siap membuktikan diri dan bersaing. Timnas Indonesia menjadi tim terendah kedua dari total 24 peserta Piala Asia 2023. Timnas Merah Putih berada di peringkat 146 atau unggul 4 tingkat dari Hong Kong 150 sebagai tim dengan peringkat terendah pada Piala Asia kali ini. Pelatih Sintayong menyebut peringkat pada ranking FIFA hanya sebuah angka. Tantangannya justru adalah bagaimana membangkitkan kepercayaan diri dari para pemain Timnas Indonesia. Pelatih Sintayong menyebut tak ada yang mustahil pada sepak bola. Bila kepercayaan diri pemain Timnas Indonesia muncul dan bermain tanpa ragu, maka Sintayong yakin timnya bakal menjawab keraguan. Masih menemani ibunya, Saidi Fatinama belum bisa gabung Timnas. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto masih belum bisa memastikan kapan Saidi Fatinama dapat bergabung kembali dengan tim berjulukan skuad Garuda itu untuk Piala Asia 2023. Fatinama sempat mengikuti training camp Timnas Indonesia di Turki selama sepekan lebih, namun pemain kelahiran Lelystad Belanda itu meminta izin untuk pulang negeri kincir angin. Waktu itu pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengatakan bahwa Fatinama harus kembali ke Belanda karena ibunya mengalami masalah kesehatan. Ketika itu Sintayong memastikan bahwa Fatinama bisa kembali secepatnya ke Timnas Indonesia karena kondisi ibunya telah membaik. Minus Fatinama, Timnas Indonesia 2 kali keok dari Timnas Libya dalam uji coba di Turki. Tim berjulukan skuad Garuda itu dibantai 0-4 pada 2 Januari 2024 dan 1-2 pada 3 hari berselang. Presiden FC Barcelona sambangi Bali di awal tahun. Publik sepak bola Indonesia dihebohkan dengan kedatangan Presiden FC Barcelona Joan Laporta ke Bali. Video yang diunggah oleh netizen di TikTok ramai diperbincangkan. Bahkan akun-akun Instagram yang membahas tentang sepak bola juga mengunggah ulang video tersebut, diunggah ulang oleh akun-akun sepak bola di Instagram. Ternyata Joan Laporta sudah berada di Bali sekitar sepekan terakhir. Usut punya usut, ternyata Joan Laporta berkunjung ke Bali untuk berlibur dan ada beberapa keperluan yang harus diselesaikan. Irak takluk dari Korsel jelang jumpa Timnas Indonesia di Piala Asia. Timnas Irak menelan kekalahan 0-1 dari Korea Selatan pada laga uji coba jelang Piala Asia 2023 Sabtu 6 Januari 2024. Pelatih Jesus Casas menolak panik soal kekalahan tersebut. Bertanding di New York University Stadium, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Timnas Irak menurunkan kekuatan terbaik dengan menggunakan skema 4-3-3. Trio Montader Majed, Ali Jasim, dan Mohamed Alija di ujung tombak. Sayangnya Irak justru kebobolan pada menit ke-40 melalui Lee Jae-sung. Timnas Irak berusaha mencari gol penyeimbang, namun sampai peluit panjang dibunyikan skor 0-1 untuk kemenangan Korsel tak berubah. Kekalahan ini menjadi modal negatif Timnas Irak jelang Piala Asia 2023. Laga melawan Korea Selatan menjadi satu-satunya uji coba yang dilakukan Irak sebelum turnamen. Presiden FAM ungkap alasan Timnas Malaysia gunakan 14 pemain naturalisasi. Pemanggilan pemain Timnas Malaysia ke Piala Asia 2023 menimbulkan pertanyaan dari masyarakat karena banyaknya pemain keturunan dan naturalisasi. Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin punya alasan khusus terkait hal itu. Pelatih Kim Pan Gon telah memanggil 26 pemain untuk membela Timnas Malaysia pada Piala Asia 2023. Dalam daftar tersebut lebih dari setengahnya alias 14 nama merupakan pemain keturunan dan naturalisasi. Datuk Hamidin Muhammad Amin menyebut menggunakan pemain keturunan dan naturalisasi dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Menurut Datuk Hamidin Muhammad Amin, Timnas Malaysia sudah jauh tertinggal dari tim lain sehingga butuh jalan singkat untuk mengejarnya. Sintayong bicara target Timnas hingga potensi jumpa Korsel di Piala Asia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong bersemangat menyambut Piala Asia 2023. Sintayong optimistis skuad Merah Putih bisa mewujudkan target dengan menembus 16 besar. Timnas Indonesia berpeluang berjumpa Korea Selatan pada 16 besar bila bisa finish di posisi kedua grup D Piala Asia 2023. Namun Sintayong memilih tak mau berangan-angan dan fokus ke babak penyisihan grup. Persiapan Timnas Indonesia menuju Piala Asia 2023 belum maksimal. Situasi itu tercermin dari 2 laga uji coba yang sudah dimainkan. Timnas Indonesia dipaksa mengakui kekalahan dari Libya. Pasukan Sintayong kalah 0-4 dan 1-2.
Baik timnas Filipina ini bertekad bahwa Persita bertahan di BRI Liga 1. Bek asing Persita Tangerang yang juga berstatus penggawa bek timnas Filipina Christian Rontini punya target khusus pada sisa BRI Liga 1 2023-2024. Christian Rontini punya target membawa Persita lolos dari jeratan degradasi pada akhir musim nanti. Posisi Persita memang jauh dari kata aman, kini skuad asuhan Divaldo Alves ada di urutan 14 klasemen dari total 18 peserta. Pemain yang akrab disapa Ronta ini menjalani musim perdananya di Liga 1 bersama pendekar Cisadane sejak tiba pada awal musim. Sejauh ini dirinya sudah mencetak 3 gol bagi tim dalam 21 penampilan. Jordi Amat bangga bisa jadi kapten timnas Indonesia. Baik timnas Indonesia Jordi Amat ditetapkan sebagai kapten sewaktu berhadapan dengan timnas Libya dalam uji coba kedua di Antalya, Turki pada Jumat 5 Januari 2024. Jordi Amat dipilih oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong sebagai pemimpin rekan-rekannya ketika takluk 1-2 dari Libya karena Asnawi Mangkualam tidak bermain. Pengalaman ini menjadi yang pertama untuk Jordi Amat sebagai kapten timnas Indonesia setelah dinaturalisasi pada akhir 2022. Bermain untuk timnas Indonesia sebagai kapten buat pertama kalinya merupakan suatu kehormatan besar, kata Jordi Amat. Selama ini Asnawi kerap mendapatkan kepercayaan sebagai kapten timnas Indonesia jika Fahrudin Arianto tidak dipanggil Sintayong. Fahrudin sudah absen dalam 4 pertandingan terakhir timnas Indonesia sehingga Asnawi dipromosikan sebagai pemimpin utama timnas Indonesia. Iran diprediksi gunakan pemain pelapis pada uji coba lawan Indonesia. Pelatih timnas Iran, Amir Galenoi, menyadari laga uji coba melawan timnas Indonesia mepet dengan laga pembuka Piala Asia 2023. Situasi itu membuat Amir Galenoi memutar otak agar pemain tak kelelahan. Timnas Iran akan menghadapi timnas Indonesia pada laga uji coba jelang Piala Asia 2023 di Doha, Qatar, 9 Januari 2024. Laga itu berlangsung 4 hari sebelum menghadapi Palestina pada laga perdana grup C 14 Januari 2024. Laga melawan timnas Indonesia menjadi uji coba kedua yang dilakukan timnas Iran. Sebelumnya Iran pernah mengalahkan Burkina Faso dengan skor 2-1 pada 5 Januari 2024. Pelatih Amir Galenoi mengaku menyiapkan 2 tim untuk laga melawan timnas Indonesia pada uji coba jelang Piala Asia 2023. Skenario itu dilakukan agar pemain tidak kelelahan.